Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Serapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini mungkin video ini harus saya bahas ya, dan harus saya buat. Dan banyak banget yang komplain masalah updatean MIUI 12.0.5 untuk device Redmi Note 9. Kenapa Redmi Note 9 jadi jelek kayak gini? Banyak banget bugnya, cepet banget panas, gampang banget nge-lag. Ya, di video kali ini kita bakal coba ngebahas aja semuanya ya guys ya. Keluh kesah bersama Redmi Note 9 setelah update ke MIUI 12.0.5 ya guys ya, terutama itu. Karena banyak banget juga yang nge-DM di akun Instagram kita @serapintekno, banyak banget yang nanya keluhan yang sama. Dan pas saya rasain selama ini, ya bener aja, banyak banget keluhan dan banyak banget permasalahan untuk device Redmi Note 9 setelah update ke MIUI 12.0.5. Jadi di video kali ini kita bakal coba ngebahas aja kekurangan MIUI 12.0.5 untuk device Redmi Note 9. Daripada kelamaan, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Sebelum lanjut, di sini saya pengen ngasih tahu dulu untuk teman-teman, saya pakai Redmi Note 9 ini udah 1 minggu setelah update ke MIUI 12.0.5. Dan juga pengalaman ini tuh nggak cuman saya aja yang ngerasain, cuman ada pihak lain, contohnya teman-teman kita yang udah DM ke akun Instagram @serapintekno mengenai masalah updatean MIUI 12.0.5 ini untuk device Redmi Note 9. Jadi nggak cuman saya aja yang ngerasain, tapi banyak banget pihak yang ngalamin hal yang serupa. Tapi kalau misalkan teman-teman ngalamin hal yang sama juga ataupun mengalami hal yang lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ataupun DM di akun Instagram @serapintekno biar pengen dapat jawaban yang lebih spesifik. Di video sebelumnya saya sempat ngeklaim ini adalah versi beta. Ya, kemungkinan ini versi beta dan masih ada pembaruan untuk kedepannya. Ya, kita tinggal tunggu aja 1-2 minggu ke depan, itu waktu yang paling cepat ya guys ya. Tapi di sini kita nggak bisa nentuin waktunya kapan karena ini masalah pihak dari Xiaomi-nya aja, yaitu pihak developer. Di sini saya sebagai penyoba aja, penyoba MIUI 12.0.5 untuk device Redmi Note 9 ya guys ya. Jadi kita tinggal tunggu aja 1-2 minggu ke depan, semoga Redmi Note 9 ini lebih stabil dan lebih oke guys ya. Nah, di sini saya ada beberapa topik yang mungkin saya bahas di video kali ini, dari mulai masalah downgrade, terus juga bahas fitur-fitur apa aja yang hilang di MIUI 12.0.5 untuk device Redmi Note 9. Terus juga saya nantinya bakalan ngebahas pengoperasian masalah multitasking untuk device Redmi Note 9 setelah update. Dan juga nantinya kita bakal ngebahas kekurangan MIUI 12.0.5 untuk device Redmi Note 9. Untuk yang sekarang ya, 12.0.5 untuk yang sekarang. Tapi nanti nggak tahu untuk kedepannya gimana, kita lihat aja perkembangannya guys ya. Nah, di sini kita bahas dulu untuk masalah topik yang pertama, yaitu bahas masalah downgrade. Di sini kalau misalkan teman-teman pengen downgrade itu bisa dengan ada 3 cara. Yang pertama via recovery, yang kedua via OTA, terus juga yang terakhir adalah cara downgrade-nya melalui fastboot ya. Jadi ada 3 cara untuk downgrade. Yang pertama recovery, yang kedua via OTA, dan yang ketiga adalah via fastboot ya guys ya. Nah, biasanya downgrade via recovery ini dia biasanya kalau misalkan yang udah HP-nya install TWRP ya, kayak recovery TWRP itu bisa untuk ngelakuin downgrade ini. Kalau via OTA di sini biasanya tinggal masuk ke setting, terus pilih pembaruan dan pilih paket ya, biasanya seperti itu ya guys ya. Dan itu saya biasanya OTA buat nge-update versi, bukan nge-downgrade versi. Cuman di sini saya belum nyobain caranya downgrade pakai via OTA. Terus juga yang terakhir adalah via fastboot, yang dimana ini harus pakai bantuan yang namanya komputer. Jadi kita harus pakai banget komputer buat ngedowngrade si HP kita ya, kalau misalkan pengen downgrade-nya via fastboot. Saran saya mendingan temen-temen gak usah di downgrade, kita tinggal tunggu aja updatean selanjutnya, yaitu mungkin 12.0.6, cuman yang versi Indonesianya aja. Tapi kalau misalkan nggak sabar dan pengen upgrade, bisa aja via yang global ya. Kalau misalkan temen-temen mau, bisa aja langsung DM ke akun Instagram @serapintekno, nantinya saya bakal kasih untuk link buat download MIUI 12.0.6 untuk device Redmi Note 9 dengan versi global ya guys ya. Nah, sekarang kita bahas untuk masalah fitur apa aja yang hilang di Redmi Note 9 setelah update ke MIUI 12.0.5. Sebenarnya untuk masalah fitur di sini nggak terlalu banyak yang hilang, cuman di sini saya cukup kecewa banget sama pihak Xiaomi
karena fitur yang biasa saya pakai itu hilang semua. Nah, yang pertama adalah fitur pusat kontrol yang baru. Di sini saya kecewa banget, pusat kontrolnya di sini hilang. Udah fitur blur hilang yang ada di notifikasi, sekarang pusat kontrol yang baru juga hilang. Saya bingung gitu loh. Kok sekarang makin aneh si Redmi Note 9 di sini nggak ada fitur pusat kontrol yang baru. Ya padahal itu bagus banget, yang menurut saya jadi keren aja kesannya si Redmi Note 9 kalau misalkan pakai fitur yang baru itu. Terus juga ada yang kedua namanya fitur garis putih mirip iOS. Ya mungkin teman-teman sadar fitur yang kayak gini udah nggak ada lagi di mode full screen alias mode layar penuh. Ya yang menurut saya ini cukup kecewa juga ya dengan pihak Xiaomi, karena fitur ini tuh cukup keren gitu loh menurut saya. Bahkan saya suka banget gitu dengan fitur iOS seperti ini. Jadi kesannya kayak iPhone, cuman di sini kok dihilangin fitur gituan. Aduh, saya tuh aneh gitu loh. Ya jadi untuk fitur yang dihilangin cuma 2 aja yang menurut saya itu cukup penting guys ya. Terus juga sekarang kita bahas untuk masalah pengoperasian multitasking yang menjadi berkurang. Ya menurut saya di sini saya operasiin si Redmi Note 9 buat masalah multitaskingnya jadi susah guys ya. Di sini kalau misalkan kita pengen aktifin jendela mengambang, split layar itu jadi susah. Yang menurut saya, waduh, bahkan kalau menurut saya banyak banget perubahan yang ada di Redmi Note 9 setelah update ke MIUI 12.0.5, terutama ini pengoperasian multitasking. Jadi kita nggak bisa multitasking dengan secara bebas di Redmi Note 9, yang menurut saya ini menjadi kekurangan yang cukup fatal juga dari si Redmi Note 9. Waduh, ini Xiaomi parah banget ya guys ya. Terus juga kita bahas untuk masalah kekurangan Redmi Note 9 ya setelah update ke MIUI 12.0.5. Yang pertama adalah masalah bug. Ya, banyak banget bug. Katanya ya guys ya, ini katanya banyak banget bug. Yang pertama di sini saya kasih tahu dulu ya, bug split layar, yang dimana katanya sih nggak bisa split layar lagi bang. Di sini kalau misalnya split layar, layarnya bakalan mati. Terus juga ada yang namanya bug UI telah terhenti. Waduh, ini bug UI telah terhenti parah juga ya guys ya menurut saya. Dan ini kadang-kadang saya ngerasain juga pas lagi main game, terutama apalagi pas lagi buka TikTok. Kalau lagi scroll-scroll beranda TikTok, di situ saya ngerasain hal yang kayak gini guys. Sistem UI telah terhenti, yang menurut saya ini cukup mengganggu juga guys ya. Terus juga kekurangan yang kedua adalah cepet panas. Ya, saya baru buka Instagram aja 10 menit itu bisa dibilang udah mulai kerasa hangatnya. Terus juga buat main game nonstop, contohnya main game PUBG Mobile dan main game FF, bisa dibilang ini panas banget si Redmi Note 9. Yang menurut saya kok jadi tambah panas si Redmi Note 9 ini setelah update ke MIUI 12.0.5. Sebelumnya di MIUI 12.0.4 nggak ada isu panas sampai berlebih. Bahkan saya sempat ngeklaim bahwa 12.0.4 itu adalah versi yang stabil. Tapi di sini kok malah jadi tambah aneh. Bukannya tambah beres, malah tambah aneh si Redmi Note 9 ini. Dan kekurangan yang terakhir masalah nge-lag parah. Ya, seriusan. Setelah update ke MIUI 12.0.5, si Redmi Note 9 ini jadi nge-lag. Yang menurut saya ini cukup mengganggu banget. Di sini kalau misalnya kita lihat perpindahan dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya, di sini bisa dibilang nge-lag banget. Bahkan di sini kerasa banget nge-lagnya, terutama pas lagi scroll-scroll beranda Instagram, terus beranda settingan. Di sini bisa dilihat nge-lag yang cukup drastis ya si Redmi Note 9 ini, yang menurut saya ini kok jadi makin aneh guys ya. Sejauh ini untuk masalah kekurangannya si Redmi Note 9 setelah update ke MIUI 12.0.5 cuman itu aja, dari mulai banyak bug, cepet panas, dan masalah nge-lag. Tapi kalau misalkan teman-teman punya kendala lainnya, bisa aja langsung tulis di kolom komentar ataupun langsung aja DM ke akun Instagram @sarapintekno ya guys ya, kalau misalkan saya nggak sempat ngebales untuk komenan teman-teman. Lalu apa bang untuk sekarang yang kita lakukan? Ya untuk yang kita lakukan sebenarnya itu cukup mudah banget, tinggal sabar untuk nunggu update selanjutnya. Ya bersyukur untuk teman-teman yang belum update ke MIUI 12.0.5, yang masih stay di MIUI sebelumnya, bisa aja disabarin aja. Nanti langsung update aja ke MIUI 12.0.6 karena nanti bakalan bisa langsung loncat ke 12.0.6 ya guys ya. Nah kalau yang udah update ke MIUI 12.0.5 dan kalau misalkan nggak sabar dan kalau misalkan pengen upgrade, bisa aja langsung ke 12.0.6. Kalau misalkan pengen
pengen, bisa aja DM ke akun Instagram @sadapintekno. Nanti saya bakalan kasih tahu untuk masalah linknya ya guys ya, dan cara step by step untuk cara update-nya ya guys ya. Nah, kalau misalkan nggak pengen update, bisa aja reset pabrik ya. Kalau misalkan reset pabrik kan resikonya ya masalah datanya bakalan hilang ya guys ya. Cuman kalau misalkan pengen bener-bener clean, bisa aja reset pabrik. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya, untuk kesimpulannya sendiri, kalau misalkan kita lihat si Redmi Note 9 ini setelah update ke MIUI 12.0.5, menurut saya menjadi rada aneh. Yang menurut saya ini menjadi kekurangan si Redmi Note 9 setelah update ke MIUI 12.0.5. Padahal harapan saya setelah update dari MIUI 12.0.4, menurut saya bakalan ya lebih stabil daripada versi sebelumnya. Tapi di sini malah tambah anjlok. Yang menurut saya ini parah banget ya guys ya. Bahkan emang paling stabil menurut saya 12.0.4 ya guys ya. Dan nggak ada duanya. Itu versi MIUI paling stabil kalau menurut saya pribadi guys ya. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan, bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika request dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit, and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.